党争是越来越猖狂。你也知道萧家有着那钥匙的一定会与他们一命。若非是爱，但光是他前主人的这个名头，死！滚开！火毒晶体竟会严重到我体内的火毒。哎，不用理他。高和素灵风丹一并炼，他竟然也是炼药师，也就是那个萧炎炼制的。南门什么时候有炼药师，将会直接被掀覆。若是让他们彻底将明，我药帮别的不多，请他进来。白帮帮主白城求见。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kemarin udah Lord Lin Feng ya kan? Hari ini kita lanjut Babang Xiaoyan dong, ya enggak guys? Oke, kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat si Babang Xiaoyan yang akhirnya menyelesaikan masalahnya dengan Liu Fei dan kawan-kawannya guys. Diselesaikan oleh Tetua He yang memberi hukuman berat kepada mereka semua. Sehingga setelah itu, Xiaoyan yang sudah selesai berkultivasi, dia pun memutuskan untuk kembali ke pavilion tempat tinggal mereka. Tapi sesampai di sana, dia cukup terkejut, bukan main. Tentu terkejut guys, karena ada para senior yang tiba-tiba menjadi penjaga pavilion mereka. Udah gitu, sekarang geng Panman mereka memiliki rencana sendiri guys. Tentu itu membuat Xiaoyan senang sekaligus bingung. Ternyata sang istrinya alias Sun Er sudah mengatur semua geng Panman mereka dengan baik saat si Xiaoyan sedang tidak ada. Sehingga setelah itu, mereka pun masuk ke kamar dan membicarakan soal ayahnya Xiaoyan. Mereka curiga kasus kehilangan ayahnya itu berhubungan dengan sekte Mystic Cloud guys. Dan akhirnya kita pun masuk ke intro. 迟早会回去。 Di sini Ling Ying sempat mengatakan mungkin orang-orang itu ada ikut andil dalam masalah ini. Orang-orang itu yang dimaksud adalah orang-orang dari Aula Jiwa guys. Tapi tentu aneh. Gimana caranya orang-orang dari sekte Yunlan alias Mystic Cloud itu bisa terkait dengan Aula Jiwa coba? Ling Ying juga tidak tahu, tapi setahu dia, hubungan kedua orang itu belum berlangsung lama guys. Sehingga tidak banyak dari orang sekte Mystic Cloud yang tahu akan hal itu. Bahkan masternya Yunce alias Yun Yun sendiri nggak tahu kalau Aula Jiwa ini berhubungan dengan sekte Mystic Cloudnya guys. Maka jelas kehilangan ayahnya Xiaoyan itu dipastikan karena mereka. Selain itu, mereka juga tahu hubungan keluarga Xiao dengan keluarga Sun miliknya. Mereka juga mengetahui kalau keluarga Xiao memiliki sebuah kunci guys. Nah, di sini terungkap juga alasan Sun Er diperintahkan untuk menetap lama di keluarga Xiao. Yang ternyata niat asli dari keluarganya adalah agar si Sun Er diam-diam mendapatkan kunci dari keluarga Xiao guys. Tapi karena Sun Er sama sekali tidak memberikan informasi apapun, maka ada orang dari klan mereka yang tidak senang dan mulai bergerak. Buat yang nggak tahu, kunci itu yang dipegang sama si Xiaoyan guys. Kalau leluhurnya Sun Er sampai tidak memiliki sumpah darah dengan keluarga Xiao, mungkin bakal ada orang dari keluarga mereka yang bakal bergerak untuk mencuri kunci itu guys. Sun Er memutuskan untuk memberitahu semuanya soal sekte Mystic Cloud dan Aula Jiwa kepada Xiaoyan saat dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing melawan sekte Mystic Cloud. Dan Ling Ying pun akhirnya pamit pergi dari sana. Singkat cerita, malamnya Xiaoyan yang melihat giok batu miliknya. Tidak lama dari itu, dia dihampiri oleh si Sun Er. Tapi si Sun Er terkaget-kaget akan apa yang dia lihat yang dipegang oleh si Xiaoyan. Yang dimana itu adalah giok Kaisar Tuoshe. Tentu Sun Er penasaran dapat dari manakah Xiaoyan ini. Barang inilah yang diincar-incar keluarganya Sun Er guys. Xiaoyan hanya mengatakan kalau barang ini diberikan oleh tetua untuk menjaga dirinya. Waduh. 长老所给，让我保管。
Sun Er sempat terdiam sebentar dan mengatakan hanya sedikit orang saja yang mengetahui soal barang ini. Dia memperingatkan untuk jangan pernah menunjukkan batu giok ini kepada siapapun di masa depan. 日后你不要在任何人面前拿出来。 Kalau sampai orang lain tahu, bisa-bisa Xiao Yan diincar guys sampai meninggoy. Parahnya lagi, mungkin akademi Cianan mereka bisa-bisa menjadi lautan darah. Tentu Sun Er tidak tega mengambil batu giok itu dari tangannya Xiao Yan. Karena bisa dibilang giok kuno itulah satu-satunya barang yang mengetahui status hidup dan matinya sang ayah Xiao Yan. 和手中取走的，是获知萧叔叔生死状况的唯一物。 Xiao Yan sempat mengira kalau batu giok itu hanyalah lambang keluarga Xiao mereka guys. Sun Er memastikan akan mengatakan semuanya saat si Xiao Yan sudah cukup kuat untuk melawan Sekte Yunlan. Semuanya bakal diberitahukan, bahkan asal-usul keluarga Xiao mereka sekalipun. Xiao Yan tentu percaya akan istrinya guys, dan mulai menyimpan batu giok itu. 我毫无保留的那一天，我相信你。 Singkat cerita, saat Xiao Yan sedang di kamar, sang guru yang keluar langsung mengetahui apa yang bakal dia tanya guys, yaitu soal batu giok Kaisar Toshe itu. Tapi pada seperti itu, bahkan sang guru Yaolao sekalipun baru mendengarnya beberapa kali dan sama sekali nggak pernah melihatnya. Sesuai namanya, giok kuno Kaisar Toshe guys. Itu pasti memiliki hubungan dengan Kaisar kuno Toshe 1000 tahun yang lalu. Bisa disebut juga dia adalah seorang dewa dan namanya adalah Touti. Hah? 称之为神都不为过。 Di zaman kuno, tidak pernah ada satupun orang yang bisa mencapai ranah Touti guys. Dan hanya Kaisar Toshe seoranglah orang pertama yang bisa mencapainya. Sementara batu giok yang dipegang oleh Xiao Yan itu hanyalah sebagian kecil dari peninggalan Kaisar kuno Toshe. Wow, yang berarti masih ada bagian lainnya lagi guys. 有之物吗？传说中的驼蛇古地所。 Xiao Yan menjadi mengerti kenapa Sun Er berpesan untuk tidak menunjukkannya kepada siapapun. Karena kalau sampai ketahuan oleh orang-orang luar, orang-orang kuat dari daratan bakalan datang demi merebut batu giok itu guys. Xiao Yan juga penasaran kenapa klan Xiao-nya bisa berhubungan dengan orang-orang kuat. Giok kuno itu bisa membantu Xiao Yan, tapi nggak buat sekarang 知情 guys. 者只有我们3人。 怎么会和这等强者扯上关系？ 你的实力 Karena kekuatan Xiao Yan itu masih jauh dari kata cukup untuk mengungkap misteri di balik batu giok itu. 日后这块古玉或许对你有帮助。 Itu membuat Xiao Yan semakin ingin meningkatkan kekuatannya guys. Masuk ke menara pagoda pembakaran langit dan berlatih. Di sisi lain, Wu Hao yang dimarahi oleh Hu Jia karena dia hampir menghabiskan energi api gara-gara terus bertarung di atas arena dan kalah guys. Wu Hao masih meyakinkan dia bakal menang semakin banyak dan mendapatkan semakin banyak energi api. Mungkin sebelum itu sempat terwujud, gerbang Panman kita udah keburu bangkrut, kata Hu Jia. Xiao Yan yang baru saja datang langsung diberitahukan soal berita buruk itu, di mana energi api mereka sudah mau habis karena terlalu banyak menghabiskan demi membayar para anggota guys. Wu Hao di sini harus disalahkan karena kasihannya si Sun Er sampai nggak bisa berlatih beberapa hari di menara pembakaran langit gara-gara mau habis energi apinya guys. Jadi selama ini mereka membayar para anggota itu dengan energi api mereka masing-masing. 不管我们施展什么措施，萧云哥哥不用多想。都怪这家伙，把盘门本就不斗的火能。 Xiao Yan memiliki ide baru, jadi dia ingin agar mereka membeli bahan-bahan obat. Sedangkan Xiao Yan bakal membuat pil dari bahan-bahan itu. Pil itu bakal dijual dengan energi api guys. 可以暂时缓解盘门的火，我来负责炼制丹药。不愧是迦南学院，售卖之物比起黑角玉也是有。 Saat di tengah jalan, sang guru menyuruh Xiao Yan untuk pergi ke satu tempat. Xiao Yan yang mencoba menghampirinya dan orang yang duduk di depannya itu setidaknya kekuatannya berada di bintang 7 Tauling.
Tapi dia merasakan di badannya penuh akan energi panas, dan namanya adalah Lin Yan. Xiao Yan melihat salah satu barang yang dia jual adalah bahan untuk memurnikan pil tingkat bumi guys, yaitu anggur Aoki. Saat Xiao Yan mencoba menyentuhnya, tuar. 炼制地灵丹的必备植物。 Xiao Yan merasakan racun panas dari dalam tubuhnya Lin Yan. Lin Yan menyuruh Xiao Yan untuk pergi jika nggak mau membeli. Xiao Yan mencoba bertanya harga anggur Aoki itu yang ternyata sangat mahal guys. 400 hari energi api. Wow. Lin Yan tahu betul nilai barang itu yang cukup mahal. 你若买不起，就给我走开！能被2头斗王级别的魔兽拼死，它是贵了点吗？ Sehingga Xiao Yan pun mengajaknya untuk barter saja, tapi belum sempat berdiskusi, Lin Yan udah terbakar emosi karena racun panas di dalam tubuhnya guys, sehingga pertarungan pun terjadi. Xiao Yan di sini tahu emosi dan pikirannya Lin Yan itu terpengaruh oleh racun api. Sehingga Xiao Yan menawarkan, aku tidak punya 400 hari energi api, tapi aku bisa membantumu mengeluarkan racun api di dalam tubuhmu. Lin Yan pun langsung berhenti dan memastikan guys, bahkan departemen pemurnian obat sekalipun enggak ada yang bisa menyembuhkan dirinya. Lalu gimana cara dia bisa percaya dengan Xiao Yan coba? Xiao Yan pun menunjukkan api hijau miliknya menandakan kalau dia juga merupakan seorang alkemis. Lin Yan langsung mengetahui kalau dia adalah Xiao Yan yang sedang ramai dibicarakan. Sehingga dia pun menawar, dia bakal memberikan anggur Aoki ini kalau semua racun api di tubuhnya berhasil dikeluarkan, ditambah memberikannya 100 hari energi api. Xiao Yan memastikan kalau racun api miliknya semakin dibiarkan bakal semakin berbahaya. Jadi nggak ada kata buat negosiasi karena ini masalah urgensi guys. Sehingga mau tidak mau, Lin Yan pun akhirnya setuju. 好，我答应你。 Tapi Lin Yan memastikan racun api di dalam tubuhnya harus dibersihkan, tidak boleh tersisa secuil pun. Sehingga Xiao Yan pun mengajak Lin Yan untuk pergi ke gerbang Panman mereka. Lin Yan sudah menumpuk racun api selama 1 tahun lebih. Xiao Yan pun memberikannya pil roh es untuk menekannya sementara guys. Dan benar saja, saat dia memakan 1 saja, Lin Yan langsung merasakan efeknya. Dia sangat senang guys. 果然有点用。哎，都已经放在你房间里。夏言哥哥，妮子， Lin Yan di sini bahkan tidak diperbolehkan berkenalan sama si Sun Hai. Saat ingin memurnikan obat, si Lin Yan disuruh menunggu di luar karena ini cukup rahasia. Sehingga Xiao Yan pun secepatnya memurnikan semua bahan obat yang sudah disiapkan. Dan tentunya dibakar dengan api hijau miliknya guys. Sekian lama menunggu, racun api Lin Yan juga semakin kambuh. Dan akhirnya telah selesai. Xiao Yan memberikannya cairan roh dingin pencuci sumsum guys. Cukup teteskan 1 tetes ke sebuah baskom air dan berendam di sana bermeditasi selama setengah jamnya setiap hari. Dan tentu Lin Yan sama sekali nggak boleh masuk ke menara pagoda pembakaran langit dulu. Dan kalau semisal masih ada sisa racun api, akan Xiao Yan bersihkan. Lin Yan menjadi sangat senang dan mengatakan dia bakal melindungi gerbang Panman mereka guys. Dia meyakinkan tidak ada geng yang dia takuti di gerbang dalam ini. Anjay. Si Xiao Yan dapat member baru yang kuat nih guys. Mantap, mantap, mantap. 我林燕也算欠你一个人情了。那便多谢林燕学长了。 Singkat cerita, Xiao Yan sudah membuat banyak sekali pil yang bisa mereka jual. Total ada 181 pil. Wow, auto kaya raya nih kalau dijual semua nih. Mereka pun mempersiapkan penjualan untuk pil-pil ini guys. Sun dan Hu Jia akan menentukan tingkatan obat dan harganya. Xiao Yan sampai tertidur saking capeknya memurnikan banyak sekali pil. Sang istri pun dengan sigap menyelimutinya guys. Cihuy.
Di sisi lain, tepatnya geng obat, sang pemimpin penasaran. Kenapa obat-obat yang dijual oleh gerbang Panman itu bisa lebih bagus dan lebih murah dari milik mereka coba? Dia pun penasaran siapakah pembuatnya. Tentu saja pembuatnya adalah sang pemimpin mereka, yaitu Xiao Yan yang baru-baru ini terkenal. Kalau terus dibiarkan seperti ini, bisa-bisa gerbang Panman mereka menguasai pasar obat menggantikan mereka, guys. 恐怕我们丹药出售的垄断，他们彻底将名气打开。 Sehingga sang pemimpin pun memerintahkan untuk menyelidiki semua bahan yang dibeli oleh gerbang Panman dan akan mereka beli dengan harga 2 kali lipat supaya gerbang Panman tidak mendapatkan bahan obat lagi. Tapi tidak lama dari itu, mereka pun kedatangan suatu berita di mana si Pai Cheng alias pemimpin geng Pai ingin bertemu dengan pemimpin geng obat. Dan kita masuk dulu ke bagai spoiler ya guys ya. Pasti penasaran kan pertarungan apa nih selanjutnya nih. So langsung saja buat episode 19 BTTH season 5-nya yang bakal rilis lagi di hari Minggu nanti. Jadi guys, nantinya si Ling Yan bakal bertarung melawan Pai Cheng. Mereka bertarung di tengah pasar guys. Ada juga si Xiao Yan yang awalnya bertarung duluan. Alasannya jelas, ini semua karena geng Pai yang mencoba mengganggu geng Panman Xiao Yan berjualan obat guys. Tentu pertarungan bakal terjadi dalam waktu singkat. Mantap. Selain mereka, ada juga geng obat yang datang, membuat situasi mereka di sini semakin memanas. Mimi yakin di sini geng obat udah bekerja sama dengan geng Pai untuk melawan Xiao Yan guys. Karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghancurkan geng Panman dan menyingkirkan Xiao Yan. Nah lo, bakalan seru nih ya guys ya, apalagi kemunculan geng baru yang super kuat tentunya. Mantap, mantap, mantap. So kita bakal mengetahuinya di minggu depan lagi ya guys. Selesai dulu untuk part 17 BTTH season 5. Rilis lagi nanti untuk episode terbarunya yaitu di minggu depan lagi, dan pastinya hanya di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.